celana apa baju apa gimana? Masya Allah. Pertamanya. Saya itu Bener nggak? Saya Bisa lantaran bisa kita yakin. yakin ya, yakin bisa kalau jadi salah satunya bisa dengan sendirinya, tidak pernah belajar. Nggak sekolah? Enggak. Kan ada kan sekolah yang Orang-orang itu kok pada bisa jahit. Mas, yang dimaksud orang-orang itu selingkungan saya itu pada permak keliling. Yang dimaksud saya kok orang-orang pada bisa permak keliling, bisa jahit ya. Kok saya tidak? Anti. Wah, anti. Anti debt collector. Tapi pinjol. Hah? Nah, kantornya dia itu kalau di kantor bawanya bukannya buku, dia bawanya gunting, cutter, remote. Zamannya sudah modern ya. Cutter, remote, silet, jarum. Yang pokoknya yang tajam-tajam, tapi ada lagi senjatanya. Senjatanya terlalu palu. Tapi dia bukan sosok orang yang orang-orang anggap dia menyeramkan atau ini. Tapi dia itu kerjanya membuat orang senang dan juga membuat orang tidak malu karena dia adalah seorang penjahit baju. Jangan salah ngomong, tak penjahat lah. Oh ya, penjahit, bukan penjahat. Profesional tailor apa? Profesional penjahit. Ada yang menyampaikan profesional penjahit, profesional tailor, profesional permak, terus profesional dalam bidang dan lain-lain. Karena sejarahnya itu sebelum menjadi profesional tailor, sebelum menjadi profesional penjahit, sebelum menjadi profesional permak, itu mempunyai jejak histori yang sangat perlu diceritakan ataupun jejak ulasnya itu panjang sekali, Mas. Jejaknya panjang kayak jerapah. Lehernya. Oh, lehernya. Lehernya. Bukan jejaknya, lehernya yang panjang. Berarti kanguru. Nah, kanguru itu cerdas. Luar biasa. Mas Pani ini suka bercanda. Biasa dulunya kan dia seorang debt collector, jadi kan jarang bercanda. Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Anti. Wah, anti. Anti debt collector. Tapi pinjol. Enggak, bercanda. Bercanda teman. Enggak. Mas Pani, aku mau nanya serius nih. Tadi sejarahnya yang tadi itu jejaknya. Apa benar apa salah nih? Apa Ya, benar apa salah dong? Benar apa salah? Iya. Apa salah enggak ya saya menanyakan ini ya? Menanyakan seperti itu maaf nih Mas Pani, dari kecil itu emang cita-cita Mas Pani itu kepingin jadi seorang penjahit atau jadi apa gitu lah? Oh, jadi kalau dari kecil cita-cita nggak ada, Mas, dari orang penjahit nggak ada sama sekali. Ilmu penjahit, profesional tailor, profesional jahit, profesional permak yang sekarang ini hampir kurang lebih 21 tahun berjalan itu. Jadi ilmu ini seakan-akan kayak ilmu laduni, datang dengan sendirinya, bisa dengan sendirinya, tidak pernah belajar. Enggak sekolah? Enggak. Kan ada kan sekolah yang jahit itu kan. Tidak. 21 tahun tanpa belajar di kursus. 21 tahun. 21 tahun. Saya enggak belajar. Itu gimana? Ya kayak ilmu laduni ya sih, nomor apa dhewe bisa dhewe ya sih, Mas. Tapi gimana cerita asal usulnya kok Jadi bisa? cerita asal usulnya itu seperti ini, Mas. Nah, Ceritanya. Saya mulai memegang mesin jahit itu pas tahun 2000. Tahun 2000 itu saya baru memegang mesin jahit. Yang semenjak dari kecil itu saya tidak pernah itu tidak pernah di awal tahun 2000, karena sebelumnya itu dari kecil itu saya ini diajarkan oleh almarhum bapak saya itu adalah tukang kayu. Saya tukang kayu dari kecil. Saya ini kalau diperintahkan untuk membuat kusen, membuat jendela, membuat lemari, membuat pipa, itu saya bisa. Tapi saya tidak mendalami, dan itu belajarnya itu durasinya saat agak lama sekali dari kecil, meningkat remaja, lulus sekolah. Saya belajar itu kurang lebih sekitar hampir 7 tahun, 8 tahun.
Dan memang dari kecilnya itu ya, kenapa sih almarhum orang tua saya itu mengajarkan atau menitiskan ilmunya tukang kayu, karena orang tua saya itu tukang kayu. Nah, stop nih, saya potong dulu nih, maaf. Ini tukang kayu lari ke tukang jahit, profesional lagi 21 tahun. Ini gimana ini kok bisa berseberangan? Sebetulnya apakah tukang kayu ini dipaksakan menjadi tukang kayu? Apakah tukang jahit ini emang jalannya Mas Fani? Kan ada tukang kayu. Enggak ada. Jadi dari silsilah keluarga, ya, keturunan dan keturunan, dari saya 5 bersaudara, orang tua dan saudara, enggak ada yang mempunyai profesi penjahit itu enggak ada. Enggak ada. Cuma Mas Fani satu-satu. Cuma saya satu-satu. Ada yang itu semuanya, ada yang semuanya pedagang. Nah, ada lagi ya jadi guru, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi tukang kayu dan tukang kayu. Nah, karena dari awalnya saya akan menjadi tukang kayu, akhirnya saya bisa. Dan di awal tahun 2000, saya ini waktu itu pernah ya ketekor, ngeborong, bangkrut, ngeborong rumah satu gelundung itu saya bangkrut. Sampai saya tidak bisa bayar tukang, sampai rumah tidak jadi, dananya juga habis karena salah perhitungan waktu. Kurang lebih sekitar tahun 98. Nah, itu dari saya masih nukat, terakhir saya nukat tahun 98-99. Nah, tahun 2000 itu saya tuh karena sudah nggak karuan rasanya, saya akhirnya berangkat ke Jakarta. Dengan bermodalkan saya membawa 1 kotak alat full perlengkapan tukang, bawa ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta itu kurang lebih hampir 1 bulan saya kok nganggur, cuma mendapat 1 borongan rumah 1 kali. Saya melihat itu kok orang-orang itu kok pada bisa jahit. Mas, yang dimaksud orang-orang itu selingkungan saya itu pada permak keliling. Yang dimaksud saya kok orang-orang pada bisa permak keliling, bisa jahit ya, kok saya tidak. Akhirnya waktu itu kan saya kan mendapat pekerjaan dalam sebulan, itu yang saya buatkan rumahnya rumah ponakan. Dan si ponakan ini setelah rumah selesai, dia mengatakan sama saya, Kang Fani, bagaimana kalau jahit aja lah daripada nggak kerja gitu. Jadi saya berpikir, nggak bisa saya jahit, coba aja dulu. Saya udah yakin aja, mereka kok bisa, mereka kok melihatnya kok sepertinya kok bekerja setiap hari dengan mendapatkan penghasilan yang cukup lah. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim, buatkan saya gerobak untuk jahit. Cuma 3 hari, 3 hari itu saya dipanggil, Kang Fani, gerobak sudah selesai. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, 3 hari selesai gerobak. Akhirnya saya minta modal sama ibu, Bu, bismillahirrahmanirrahim, saya di sini nggak kerja-kerja, saya mau jahit. Ibu saya bilang seperti ini, kamu ini nggak pernah belajar, nggak pernah ngerti mesin jahit kok mau jahit, emangnya bisa? Tolong beri aku modal, nggak usah banyak-banyak, 100.000. Saya minta modal 100.000 untuk bekerja, untuk membeli alat-alat dan lain sebagainya. Dikasih sama ibuku, 100.000, saya belikan gunting, slating, benang dan lain-lain perlengkapannya. Saya ambil gerobak, bismillahirrahmanirrahim, saya niat mau kerja, ingin menjadi penjahit. Berangkat saya Pak. Berangkat dipanggil orang, saya jahit, pasang slating, motong, jilid baju dan lain sebagainya. Dari berangkat jam 9, saya pulang jam setengah 2. Saya mendapat uang 65.000. Masya Allah, sujud syukur. Enggak, aku pingin dengar ceritanya yang jahitnya. Kalau uangnya kan seneng nih, Mas Fani udah seneng nih, satu hari dapat berapa? 65.000 udah seneng. Itu tahun 99. Tahun 99. Akhir dapat 65.000. Tapi aku pingin tahu ceritanya jahit pertama dan yang dijahit itu apa? Celana kah? Baju kayak gimana ceritanya? Aku pengen tahu. Ini kan belum pernah jahit nih, nol nih. Ini seru ini seru ini seru
yang ini seru lucu nih ya, harus ini nih. Masya Allah. Sebuah ilmu itu, jika diyakini, yakin ya, yakin dengan ilmu, yakin kuasa, percaya, bisa, jadi, maka jadi. Bisa lantaran bisa kita yakin. Yakin ya, yakin bisa jalani jadi, maka jadi. Salah satu bukti saya sudah membuktikan. Ceritain dulu itu yang dipermak atau yang dijahit celana apa baju apa itu gimana? Masya Allah. Pertamanya. Saya tuh bener enggak? Saya berangkat itu jam 9. Saya berangkat jam 9 pagi. Saya berangkat jam 9 pagi. Memang karena mungkin sudah diatur ya sama keluarga. Jarak beberapa meter dari pemberangkatan saya. Bismillahirrahmanirrahim dipanggil sama orang. Hei, datang sini. Perasaannya luar hatiku. Jedur. Luar biasa. Daduk. Pertama kali dalam hidup memegang mesin jahit. Keliling. Nggak pernah yang namanya gejot mesin. Nggak pernah. Bagaimana cara memasang jarum, memasang benang bagaimana? Dipanggil perman. Apa yang terjadi? Saya disuruh masuk ke rumah. Bukan di jalan, disuruh masuk ke gerobak-gerobaknya. Masuk saja sini ke teras, Pak. Ke halaman rumahnya. Saya masuk ke teras. Dikeluarkan. Apa yang pertama kali dijahit? Pertama kali saya menjahit adalah pasang resleting jeans, pasang resleting biasa, motong gamis, motong celana, dan yang robek-robek, serta ngecilin baju satu. Seru nih, ini seru coba. Dari jam 9 Pak. Sampai pertama kali saya jahit, yang saya pasang adalah resleting. Berhubung karena nggak ditungguin, saya enjoy aja kerja. Tapi bismillah yang saya herankan, saya tepat semua. Memasang jarum, memasang benang, sampai dedel, sampai yang namanya genjot mesin itu saya tidak pernah yang namanya genjot mesin. Berjalan dengan semestinya. Berjalan dengan semestinya. Dan saya pasang satu berhasil, pasang resleting 2 berhasil, jahit robek-robek berhasil, sampai duhur itu baru berhasil. Terakhir endingnya adalah ngecilin baju. Ngecilin baju itu saya ditungguin di sampingnya, dari dalam keluar, bawain es jeruk, sama kue. Pak, minum dulu, dari tadi belum makan siang, ini ada kue sedikit, sama minum. Ngopi enggak, Pak? Saya enggak bukan. Itu yang ngasih ini, Mas, kayaknya ini dia kasihan ngelihat dari kaca ini. Ini dari tadi nggak selesai kelaparan apa? Mungkin. Apa mungkin seperti itu? Apa mungkin Mas Pani lincah jahitnya? Ini nggak ngerti sudut pandangnya. Saya jahit ya memang karena pertama ya sudah nggak karuan. Hati nggak tenang, takut salah, dan sekaligus belajar. Setelah saya dikasih minum, saya dikasih kue, lemper apa namanya? Mendem apa ya? Mendem kayak lontong tapi dari ketan ya. Sama 3 potong bolu. Wih, mantap. Saya makan, saya minum, saya kerjakan itu ngecilin bolu. Dan saya memang tidak pernah yang namanya menformat ataupun mengecilin baju sama sekali, bagaimanapun caranya saya tidak tahu. Di itunya saya juga sendiri meskipun keringat itu mungkin dilihatnya keringat saya itu sejagung-jagung. tas baju jahit tangan itu sampai kadang gemeter karena gemeter nahan lapar. Bukan salah ya? Salah, takut salah juga. Udah gemeter, keringat sejagung-jagung. Bismillah, jam 1:30 itu selesai. Itu selesai. Berapa totalnya semuanya? 60.000. Dibayar 65.000. Uang pertama kali. Uang pertama kali saya dikasih modal ibuku 100.000. Barang masih ada, saya mendapat uang pertama kali 65.000. Saya keluar pamit. Terima kasih. Saya sujud syukur. Luar biasa ya Allah. Luar biasa ya Allah. Ini kemampuan, keyakinan ini seperti ini berjalan. Dan yang bikin lebih heran lagi, besoknya saya ditungguin sama yang kemarin orang kemarin itu. Saya ditungguin
dan menpermak lebih banyak lagi. Ya disampaikan apa? Permakannya bagus, Cocok. cocok. Jadi Mas Fani termotivasi bahwa saya bisa. Saya bisa. Saya yakin Saya bisa. yakin. Saya Saya yakin. yakin. Saya yakin. Dari satu orang aja udah yakin sama saya, masa yang lainnya enggak. Itu ya. Itu di situ. Saya mempunyai yakin saya pasti bisa. Orang yang pertama kali saya mermak, besoknya saya berangkat lagi, ditungguin, dipanggil lagi, remak lagi. Kaget pertama Mas Fani, nggak mungkin. Wah, ada apa ini? Salah apa gimana? Pasti gitu ada. Oh, udah jalan bulan. Udah. Saya berpikir itu kemarin itu tadi saya mermak bener apa enggak? Salah atau enggak ya Allah? Dikasih duit 65 ribu sangat banyak. Sangat banyak menurut saya. Dari jam 9 pulang jam setengah 2 saya mendapat 60 sangat banyak. Apakah bener apa enggak? Tapi membuat keyakinan saya semakin yakin. Ketika besoknya saya ditungguin dan dipanggil lagi, suruh masuk lagi di dalam itu. Malah lebih banyak Banyak lagi yang dipermak. Dan di situ saya tidak bisa menyelesaikan di hari itu juga. Sampai 2 hari lah. Akhirnya saya izin, Bu, mohon maaf, mungkin sampai sore ini saya tidak bisa menyelesaikan di tempat Ibu. Kalau diizinkan saya bawa pulang. Akan saya kerjakan di rumah. Oke Mas, monggo, sebelah lancar. Oke Mas, monggo. Saya bawa pulang. Saya kerjakan di rumah. Saya kerjakan itu sampai yang namanya habis sholat isya. Yang ngerjain baju PR itu. Dari sholat isya sampai azan subuh. Saya tidak berhenti mengecilkan baju. Saking lelahnya saya, saking ngantuknya saya, saking capeknya saya. Saya ditanya sama adikku, Kang, itu sampai kerja tadi malam seharian enggak itu ongkosnya memang berapa? Tidak tahu saya, tiba-tiba mengucap 1 juta. Loh, Kang, yang benar apa Kang? Karena saya mungkin ke bawah lelah, ke bawah capek. Main nyeplos aja 1 juta. 1 juta. Yang benar kan kerja semalaman cuma kaget. 1 juta. Kaget dia. Akhirnya tak bangun. Oh, ternyata saya itu mengigau. Oh, ngimpi. Mengigau. Tapi itu kenyataannya dibayar sama itu. Goblok. Akhirnya saya bergegas. Saya berangkat. Tadi saya antarkan baju Pak Ento. Saya total semuanya itu ada 150. Karena dulu mempermak baju itu cuma 10.000 per piece, beda sekarang. Kalau sekarang 30. Dulu tahun 99 2000 motong 3.000 rupiah, sekarang sudah 15.000. Jadi perbedaannya hampir ya 20 tahun wajar. Itu perjuangan saya, perjalanan saya sampai bisa permak. Berjalannya waktu, saya berjalan dan hampir kebanyakan setiap orang yang memanggil saya besoknya pasti kan saya kasih logo remah levis remes itu saya akhirnya berjalan dan menunggu semakin berkembangnya waktu akhirnya gerobak saya kembalikan dan saya bikin gerobak sendiri. Dan gerobak sendiri tahun 2000, waktu itu kan 2001 saya menikah, istri sama anak saya bawa ke sini. Istri saya bawa ke sini, saya ngontrak, saya berjalan mempermak sama istri sama anak, ditungguin bersama keluarga kurang lebih sekitar 5 tahun. Sebelum dapat kios buat ini. Dapat kios ini. Dan kios ini dibangun, kebetulan saya ngontraknya di belakang kios ini. Saya izin sama kebetulan dibuat beberapa biar saya buka. Udahlah saya terus masuk ke sini saya tahun 2005 bulan November 2005 saya masuk ke sini dan sampai saat ini 15 tahunan. Lebih lah ya. 16 tahun di samping saya keliling dan itu kita 5 tahun. Sudah 21 tahun saya dikecimpung di bidang memegang mesin dan alhamdulillah semuanya permakan lancar dengan kondisi pembuatan baju lancar. Semuanya alhamdulillah kuasa Allah saya bisa semua. Dan yang membuat saya yakin ini setiap orang yang saya buat alhamdulillah pas dan senang sekali.
Semua, hampir semua ya. Buatkan lagi.